Akhirnya saya minta doanya anak saya biar menjadi anak yang alim gitu, anak yang ya menjadi apa, menjadi ulama lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Khairul Imam di obrolan hangat. Kali ini gua lagi bersama Mas Vicky. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Dan ini adalah video pertama gua. Nah, kebetulan gue ini mendatangkan narasumber yang sudah nggak diragukan lagi lah. Bukan gitu. Gini Mas, basic lu kan pesantren Bang ya. Latar belakang lu kan pesantren. Dan gue ini kuliah jurusan sejarah. Nah, ini gue pengen nanya nih Bang tentang tokoh-tokoh Islam Bang. Gue ini lagi menarik ngebahas tentang Imam Ghazali sebenarnya. Imam Ghazali. Kenapa? Karena satu, Imam Ghazali ini sangat masyhur di dunia akademisi. Iya. Ya, dan juga Imam Ghazali juga masyhur dong di kalangan pesantren. Oh, sangat masyhur. Sangat masyhur, apalagi gue juga dulunya kan sama pesantren juga Mas. Oke. Nah gini Mas, gue ini kan gue ini dari dulu bertanya-tanya Mas, sebenarnya Imam Ghazali itu siapa sih Mas? Dan apa sih latar belakang beliau? Gitu loh Mas. Oke. Tapi kita sebelum membahas Imam Ghazali mengirim Fatihah dulu. Oh iya, kita angkat dulu ngirim Fatihah. Iya, silakan. Aladini awala kulli niyatin salihah. Susahilarahi Imam Ghazali Al-Fatihah. Imam Ghazali ya, Bang? Iya, Imam Ghazali Bang. Imam Ghazali. Masyhur, sangat masyhur. Ayo Bang, saya izin bakal aku Bang. Silakan. Jadi Imam Ghazali itu nama lengkapnya ya. Nama lengkapnya itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nama lengkapnya. Beliau itu dari kalangan miskin ayahnya. Jadi ayahnya itu seorang tukang tenun. Dan nama Ghazali juga ada dua versi. Ada yang mengatakan bahwa Ghazali ini sebuah nama di kota Tus, dan ada yang mengatakan karena emang ayahnya tukang tenun Kazal gitu loh. Jadi Z-nya ditasydid gitu. Jadi nah, Imam Ghazali ini lahir pada tahun 1059 Masehi atau Hijriahnya 450 Hijriah. Oh, berarti udah 1000 tahun yang lalu. Udah. Sekarang aja kan 1414. Jadi ya sekitar kurang lebih 1000 tahun ke belakang lah. Nah, Imam Ghazali ini nama Abu Hamid itu diambil dari anaknya yang wafat ketika bayi, makanya kan Abu Hamid kan. Oh, Abu Hamid itu maksudnya bapaknya Hamid. Gitu. Jadi apa nama aslinya Muhammad ya? Ya, Muhammad. Iya, saya baru tahu, kira saya Abu Hamid itu emang nama beliau gitu. Oh, bukan. Kayak Abu Bakar. Iya. Terus Abu lain. Busok. Terus Imam Ghazali itu punya kakak, namanya sama, cuman beda. Kalau kakaknya Ahmad, berarti Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali gitu. Jadi kakaknya itu Ahmad. Beliaunya Muhammad. Apa nama nabi semua itu ya? Iya. Ya. Jadi dulu tuh ayahnya itu mengharapkan sekali gitu loh, mempunyai anak yang sangat alim, yang menjadi ulama besar gitu loh. Sampai-sampai ayahnya ini ayahnya juga kiai kampung, bisa dikatakan gitu. Jadi kiai kampung ya kenal sama kiai-kiai yang lain. Akhirnya ketika main gitu, akhirnya minta doanya
anak saya biar menjadi anak yang alim gitu, anak yang ya menjadi apalah, menjadi ulama lah gitu loh. Iya, jadi Saya bakar ya? Iya silakan. Jadi dalam arti ketika bapaknya itu lagi sowan-sowan ke ulama, Ya. itu beliau meminta supaya anaknya itu seperti beliau gitu ya. Ya. Nah, Kurang lebih seperti itu. jadi emang orang tuanya itu sangat mengharapkan beliau ini menjadi Oh, ulama. sangat gitu. mengharapkan. Maka emang sih doa orang tua itu sangat mustajab. Mustajab. Nah, beliau ini sama kakaknya ini ditinggal sama ayahnya. Ditinggal dalam arti diapainnya mas? Maksudnya ayahnya wafat. Oh iya. Ayahnya wafat. Tapi sebelum ayahnya wafat, Hmm. Imam Ghazali dan kakaknya ini dititipkan sama sahabatnya. Sahabatnya ini yang merupakan seorang sufi. Sufi itu apa? Sufi itu orang-orang yang sudah patah hati dengan dunia. Ya, Oh, jadi orang yang patah hati dengan dunia itu bisa dikatakan sufi. Mas? sufi. Kayak lu nih patah hati sama si A gitu. Iya, sama si A. Berarti patah hati, sudah tidak membutuhkan dia gitu. Berarti apa kita udah nggak butuh dunia? Nah, itu artinya. makanya orang-orang yang patah hati dengan dunia itu namanya sufi. Nah, nama temannya ayahnya Imam Ghazali yang dititipkan itu adalah Syekh Ismail Al-Khurasani. Syekh Ismail Al-Khurasani. Iya. Jadi pada saat itu dititipkan, bukan hanya menitipkan seorang anak aja, tapi juga membekali. Oh. Ini untuk anak saya Ahmad Ghazali sama Muhammad Ghazali, bekalnya gitu loh. Karena Syekh Al-Khurasani juga kan seorang sufi, berarti kan ekonominya terbatas dong. Iya, gitu. benar. Ibadah terus gitu. Dan tapi pada sampai di saat bekal ayahnya Imam Ghazali yang dititipkan sama Syekh Al-Khurasani ini habis, akhirnya di situ Syekh Al-Khurasani menyarankan kedua anak ini untuk mengikuti beasiswa atau masuklah ke universitas karena di sana ada beasiswa gitu. Jadi zaman dulu juga udah ada dunia akademik. Akademis. Udah ada ya. Udah ada. Itu nama universitasnya Universitas An-Nizamiyah di Baghdad. Pada saat itu Imam Ghazali sama kakaknya masuk ke sana. Nah, rektor yang mimpinya itu Abdul Malik Al-Juwaini atau yang kita kenal dengan Imam Haramain. Oh, Imam Haramain ya. Tahu kan? Gue tahu. Beliau itu ulama yang pakar dalam ilmu fikih. Ilmu fikih. Dan di dunia pesantren kalangan beliau itu banyak di kalangan. Banyak sekali. Oke. Nah, pada saat masuk ke Universitas Nizamiyah, lalu rektornya Imam Haramain ini. Nah, setelah selang berapa tahun kemudian gitu, Imam Ghazali ini sudah sangat populer di universitas itu. Sudah terkenal alimnya lah. Sampai-sampai pada saat itu Imam Haramain berkata kepada Imam Ghazali, "Apa sampean tidak sabar nunggu saya wafat? Kok sampean udah terkenal duluan?" katanya. Iri. Jadi bilang bos katanya. Kalau Imam Ghazali hidup zaman sekarang gitu ya. Iya, Iri kayaknya bilang sih. bos. Dia bilang bos ya. Jadi Imam Haramain udah sangat terkenal ya. Datanglah Imam Ghazali, ibaratnya bahasa kasarnya mengalahkan gurunya gitu loh. Mengalahkan gurunya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali udah populer duluan. Berarti saking alimnya kan? Saking alimnya, saking pinternya. Berarti muridnya lebih terkenal daripada gurunya gitu ya. Ya sampai bilang, "Apa kamu nggak sabar nunggu saya wafat? Kok kamu udah terkenal duluan?" katanya. Kan keren kan? Kan keren, iya masya Allah keren banget itu. Nah, nggak lama pada usia 28 tahun itu Imam Ghazali diangkat yang menjadi rektor karena pada saat itu Imam Haramainnya wafat. Wow. Bayangin umur masih 28 tahun. 28 tahun, masih muda Mas. Seumuran ente ya. Masih muda, udah diangkat menjadi rektor. Imam Ghazali udah jadi rektor. Ente udah jadi apa? Wah, jadi penggemarnya Imam Ghazali. Cukup banyak penggemar ya. Iya, cukup penggemar Imam Ghazali aja.
Terus pada saat Imam Ghazali menjadi rektor itu apa di kota itu ya lagi ruwet, maksudnya masalah perpolitikan, masalah segala macam lah, pokoknya lagi kacau gitu. Sampai-sampai kan akhirnya kan Imam Ghazali kan beruzlah. Iya, beruzlah. Nah, beruzlah. Ada yang mengatakan beruzlah ini karena emang beliau ini pengen menempuh jalur sufi biar ilmunya lengkap. Nah, terus juga ada yang bilang ditambah lagi dengan pada saat itu konflik-konflik politik dan tidak adanya penambahan iman kita kepada Allah pada saat Imam Ghazali di universitas tersebut. Karena apa? Karena rutinitasnya beliau yang gak jauh. Iya, si rektor ya. Rektor berangkat pagi, duduk, ngajar kalau ngisi mata pelajaran gitu. Nggak ada untuk menambah iman kita. Tanda tangan gitu. Duit cair ya kan. Duit cair. Iya nggak? Pulang malam, makan malam, tidur sebentar. Ya kalau ada yang tahajud, udah gitu-gitu aja. Imam Ghazali tuh nggak pengen hidup seperti ini, pengen menambahkan imannya kepada Allah. Padahal apa? Padahal populer banget ya nggak? Iya sih. Duit ada, ibaratnya rektor terkenal. Nah, pendapat yang kedua. Jadi beliau dikenal dari sisi akademisi karena beliau itu mungkin jadi rektor itu kali ya. Rektor itu. Maka mungkin beliau terkenal di dunia akademisi. Bisa jadi. Bisa jadi.